Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldriskan Dimitris. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang cara kerja sistem operasi. Sistem operasi yang akan saya jelaskan yaitu DOS, Windows, Macintosh, dan Linux. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, baik. Pertama-tama, apa itu sistem operasi? Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Selanjutnya, apa fungsi adanya sistem operasi? Yang pertama, memori manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM, sedangkan main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui sistem driver. Yang ketiga, file management. Sistem operasi juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Dan yang terakhir, prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir ini adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, cara kerja sistem operasi. Tahap yang pertama, sistem operasi akan dimuat dalam perangkat komputer menggunakan boot program, di mana proses booting dilakukan saat menyalakan PC atau device lain. Setelah itu, operating system atau OS bertugas untuk mengatur dan mengelola setiap program aplikasi pada perangkat yang kita gunakan. Aplikasi tersebut akan membuat permintaan kepada API, Application Programming Interface, agar using tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan. Tugas dari sebuah sistem operasi akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system atau sistem operasi tentu saja untuk mempermudah proses user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Kita masuk kepada sistem operasi yang pertama, sini yaitu DOS. DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada dekade tahun 1980-an. Hingga saat ini, DOS dibagi menjadi tiga, yaitu DR-DOS, PC-DOS, dan MS-DOS. Para penggunanya berintegrasi dengan DOS dengan memberikan perintah menggunakan keyboard komputer. Kemudian pengguna harus mengetik perintah dengan keyboard, maka perintah yang diberikan akan diterjemahkan oleh sistem DOS sesuai dengan fungsi perintah. Kekurangan DOS. DOS tidak secara otomatis membuat GUI lebih rumit karena menggunakan antar muka baris perintah. Windows saat ini atau NT-Touch tidak terlalu kompatibel dengan program DOS. Sebagai bukti, jika kita menjalankan program DOS tanpa melewati CMD, itu akan segera ditutup dengan Windows. Kemudian, kelebihan DOS. DOS menampilkan program yang lebih realistis daripada Windows karena beberapa perintah dari Windows itu sendiri beradaptasi dari DOS, misalnya perintah virus untuk menyembunyikan atribut. Sistem operasi yang kedua yaitu Windows. Windows adalah salah satu OS yang paling banyak digunakan saat ini. Windows dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990 oleh perusahaan Microsoft Corporation dengan nama Windows 3.0 yang berbasis GUI. Terdapat banyak versi dari Windows, tapi yang paling sering digunakan saat ini yaitu versi Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kekurangan dari Windows. Yang pertama, Windows rentan terhadap serangan virus. Kemudian sebagian besar perangkat lunak berbayar harus membuat ulang sistem jika program berjalan lambat dan sumber daya komputer yang tinggi sehingga menuntut kapasitas penyimpanan dan RAM yang besar. Kelebihan dari sistem operasi Windows yaitu mendukung untuk semua perangkat keras, memberikan kemudahan penggunaan, mendukung untuk hampir semua perangkat lunak, fitur pasang dan mainkan di sistem operasi Windows, dan desktop dan layar sentuh yang sederhana untuk mempermudah user. Sistem operasi selanjutnya yaitu Macintosh.
Macintosh adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corporation. Sistem operasi Macintosh hanya ditujukan untuk komputer berbasis grafis dengan istilah GUI atau Graphical User Interface. Penggunaan Macintosh sangat spesifik karena tidak dapat digunakan pada komputer lain, tapi hanya dapat digunakan pada komputer Macintosh saja. Komputer Macintosh tidak dikenal adanya extension atau .x file seperti pada sistem operasi DOS dan Windows. Kekurangan dari sistem operasi Macintosh yaitu mahal karena spesifikasi teknis Mac memang tinggi. Aksesoris dan spare part banyak tetapi mahal. Kemudian hanya cocok untuk graphic designer. Dan Mac tidak bisa direkit sendiri, kemudian software di Mac OS tidak begitu lengkap. Dan yang terakhir kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Kelebihan dari sistem operasi Macintosh itu lebih stabil karena menggunakan Unix, kemudian multitasking, bisa mengenali file format Windows, jarang terkena virus, dan open source code sehingga Mac OS sulit dibajak. Dan sistem operasi yang akan saya jelaskan yang terakhir yaitu Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras komputer, mulai dari Intel x86 sampai dengan RISC. Kekurangan dari sistem operasi Linux yaitu banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux. Kemudian dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu tidak terlalu baik pada Linux. Proses instalasinya tidak semudah Windows dan aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi di Windows. Kelebihan dari Linux yaitu bersifat open source, bebas dan terbuka, sehingga tidak perlu biaya untuk mendapatkannya. Lisensi free dan boleh diotak-atik semaunya. Kemudian Linux sekarang sudah mudah dioperasikan. Hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di Windows sudah ada aplikasinya di Linux. Cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum dan jarang crash atau ngehang. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai cara kerja sistem operasi secara singkat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan yang banyak dari video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.